Bangga bersarung mang. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu kebahagiaan, bahagia dunia dan akhirat. Wabil khusus kedua mempelai, Masya Allah, yang ceramah untuk mempelai hari ini enggak terlalu berguna sebab konsentrasinya sudah buyar ya. Nah, tapi enggak apa-apa, sekarang sedikit. Kalau enggak konsen hari ini, nanti didengar lagi. Sebab topiknya akan kita hantarkan untuk topik rumah tangga. Kepada semuanya, pastikan rumah tangga harus bahagia, nggak boleh ditawar. Tidak ada orang menikah ingin ribut dalam rumah tangganya, tidak ada. Semua orang ingin menikah untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau ada orang niat menikah mau berantem dalam rumah tangganya, pasti itu gila. Jika ada orang niat menikah untuk berantem, berarti dia gila. Jika ada orang nikah untuk ribut, itu gila. Jadi tidak ada orang sebelum nikah niat itu nggak apa-apa, nggak ada. Tapi yang banyak setelah nikah pada gila hari ini. Setelah menikah ribut, cekcok rumah tangga. Ini sebenarnya ada silsilah bagaimana cara milih pasangan, harus memilih. Jangan sampai menikah itu terjebak. Harus pilihanku. Aku harus memilih yang terbaik untukku, yang pilihanku, yang paling dekat kepada Allah, harus dipilih semacam itu. Oke lah, kita tidak membahas tentang pilihan. Yang jelas insya Allah ini pilihan yang baik antara Ayu dan Zaki, insya Allah pilihan semuanya. Tinggal sekarang nasihatnya, bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga, karena kebahagiaan itu dari Allah, pastikan rumahmu adalah rumah yang menjadi semakin dekat kepada Allah. Dengan pernikahan semakin dekat kepada Allah. Ayo kita mulai hari ini, siapapun pastikan rumah kita adalah rumah yang menjadi kita semakin dekat kepada Allah. Ayo kita gunakan baca Al-Quran suami istri, biarpun hanya 1 lembar dalam sehari, rutin digunakan untuk berselawat, nggak usah banyak-banyak, yang penting rutin digunakan untuk berzikir, tahajud. Pastikan rumah kita untuk itu, dan jangan sampai rumah kita gunakan untuk bentuk bermacam bentuk kemaksiatan. Kenapa? Agar diturunkan rahmat oleh Allah. Kalau rumah kita rumah baik, maka akan turun rahmat, dan rahmat itu adalah kebahagiaan. Baik, ini khusus masing-masing, ayo kita tingkatkan. Yang kedua, agar rumah tangga indah, ambil keberkahan orang tua. Keberkahan orang tua, maka menikah itu hendaknya diniati untuk mencari kawan berbakti kepada orang tua. Rumusnya sederhana, hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya, bukan orang tuamu. Ingat, hei para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya, bukan orang tuamu. Sebab rumusnya sederhana. Wahai suami, jika istrimu itu orang yang sangat baik dengan bapak ibunya, santun, peduli, perhatian, banyak pengabdian, bakti, penuh pengorbanan kepada bapak ibunya, maka ketahuilah wahai suami, istrimu itu istri yang solehah, layak engkau menitipkan benih di rahimnya, karena akan subur menjadi anak yang baik. Tapi naudzubillah, jika seorang istri perempuan yang sama bapak ibunya kurang ajar, tidak peduli, ngomong jelekit, petentang-petentang, Masya Allah, hati-hati, engkau lagi-lagi akan nitipkan benih di rahimnya, akan muncul syaitan dalam bentuk manusia. Serem. Makanya sangat rugi kalau kita sebagai suami tidak mendidik istri semakin baik dengan bapak ibunya. Sebaliknya, wah istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Karena kalau suamimu itu baik dengan bapak ibunya, peduli, mikirkan kehidupan orang tuanya, nafkah orang tuanya, keselamatan orang tuanya, kenyamanan orang tuanya, wah, perhatian, pengorbanan, maka suamimu itu laki-laki soleh yang layak menitipkan benih di rahimmu. Coba bayangkan kalau laki-laki yang kurang ajar sama bapak ibunya, bapak ibunya yang melahirkannya saja dikurang ajari, apalagi dirimu, suatu ketika akan mendapatkan giliran penghinaan, giliran kezaliman. Maka wanita cerdas adalah yang selalu mengajari suaminya agar semakin baik dengan bapak ibunya. Hari ini ada orang bodoh, dan di sini kelihatannya cerdas semuanya, insya Allah. Ada orang bodoh, istri
kalau ngelihat suaminya transfer uang kepada orang tuanya, suami ngirim uang ke orang tua sang suami, ini istri cemberutnya sebulan. Allah, itu adalah ejen, itu adalah jin pakai kerudung. Buang saja di tong sampah perempuan semacam itu, karena dia mengajari seorang suami masuk neraka. Kenapa? Suaminya berbuat baik dan bapak ibunya dilarang. Oh, jahat itu perempuan, kelihatannya pakai kerudung, tahajudan setiap malam, puasa Senin Kemis gak putus, Quran mungkin hafal, tapi dia penjahat halus. Kenapa? Mengajari suaminya agar durhaka sama bapak ibunya. Dan kadang ini tidak dicermati. Suatu ketika mungkin ada public figure, tak tahu cerita, awas ya, kalau suami itu sudah mulai terlalu dekat sama bapak ibunya sendiri, hati-hati. Wah, ini kurang ajar banget tuh. Ternyata hancur juga rumah tangganya. Begitu juga Anda sebagai seorang suami, ajari istrimu agar baik kepada bapak ibunya. Memang seorang istri kewajiban pertama adalah kepada suaminya, tapi suami yang baik adalah akan menjadikan istrinya semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Ada suami bodoh, baca kitab Uqudul rupanya salah paham dia. Baca kitabnya kayaknya beneran, rupanya dia jago ngeliwat, paling belakang, nggak pernah ngaji. Tak taunya, kamu kan sudah diserahkan kepadaku, nggak boleh kamu ikut-ikut, nggak boleh kamu ke rumah ibumu lagi. Ini adalah orang kopla, dia otaknya sudah nggak bener nih orang. Oh, yang gedekan anaknya istrinya siapa? Ibunya. Lah kok dilarang? Bukankah ini sebuah kebodohan? Tapi suami yang hebat, yang cerdas adalah akan berkata begini, wahai istriku, kemanapun kau pergi harus izin, tapi khusus kepada ibu bapakmu bebas. Bahkan kamu perlu apa? Beli. Saling mendukung untuk berbakti. Buahnya apa? Buahnya adalah keberkahan. Bukan sampai di situ, menumbuhkan cinta. Menumbuhkan cinta. Kalau ada seorang istri menemukan suaminya nggak baik dengan bapak ibunya sang istri, suami kurang ajar sama mertuanya, maka diam-diam sang istri nyimpen di hati, ibuku dijahatin sama suamiku. Bisa hilang cinta loh ya. Gambarannya sebaliknya begini, coba kita perlu merenung serius agar rumah Anda itu indah. Seorang istri ngajak suaminya belanja, bang, belanja anterin ke pasar. Ya dek, yang bayarnya suami ya kan. Rupanya belanja ke pasar, sang istri ngambil gula 1 kilo, kata suami, tambah 1 kilo sayang. Ngambil minyak goreng 1 kilo, kata suami, tambah 1 kilo. Setiap sang istri mengambil barang, kata sang suami, tambah 1 lagi. Setelah selesai dibayarin sama sang suami, dibawa pulang. Sampai pulang di rumah, sang istri yang telah belanja tadi merapikan barang belanjaannya. Kemudian tambahannya, kata sang istri, abang, ini kelebihannya ini dipakai apa? Diapain? Digimanain? Kata sang suami, dibungkus. Kok dibungkus? Mau diapain? Ya dibungkus dulu. Ini sudah dibungkus bang, mau dikirim. Kirim kemana bang? Ibu. Kan ibu abang sudah meninggal. Ibumu cantikku. Allah, ternyata ibunya sang istri jatuh cinta. Begitu sebaliknya seorang istri cerdas, masya Allah, setiap bulan ternyata dari uang yang diberikan suaminya disisihkan. Lalu abang, tolong bang, belanjakan sesuatu. Apa itu? Beras segala macam. Untuk apa? Sudahlah bang, belanja bang, kan masih ada dong. Sudah bang, belanja bang. Setelah belanja, yuk bang, dianterin kemana? Ke rumah ibu. Ibu siapa? Ibumu sayang, sambil nyubit suaminya. Allah, itulah orang cerdas, bukan si bodoh. Berkata, awas ya kalau kamu sampai ngirim ke ibumu. Wah, ini adalah betul. Ada laki-laki, suatu ketika ada orang bertanya kepada kami, ini saya harus bertanya. Laki-laki bertanya, Buya, mau tanya nih, saya kan punya ibu janda, ayah saya meninggal setahun yang lalu, saya punya adik perempuan, dan alhamdulillah sekarang kan mau tiba tulang punggungnya kan saya, dia pengusaha AC, sukses dia. Gimana Buya hukumnya kalau saya ngirim ke ibu dan adik saya tanpa sepengetahuan istri saya? Ya jawaban kami, istrimu sudah kau kasih nafkah? Oh sudah, lengkap-lengkap. Selagi istrimu sudah kau beri nafkah, duitmu boleh kau berikan siapa saja, termasuk ibumu. Jadi gak apa-apa dong Buya saya ngasih ibu saya tanpa
sepengetahuan istri saya, ya boleh dong duit-duitmu. Alhamdulillah dia ngomong gitu. Cuman aku mau tanya, memangnya kenapa kalau kamu ngasih duit kepada ibumu sendiri lalu ketahuan sama istrimu, dia sambil ngangkat dada berkata, aduh Buya, cemberutnya seminggu gak selesai-selesai. Oh, dalam hati saya, itu jin kau nikahi. Cuman saya tidak enak ngomong begitu, nasib buruk kau punya istri macam itu. Ini betul-betul tersesat dia. Ketemu di mana? Di Facebook kali. Ada juga seorang perempuan tiba-tiba ngomong kepada kami, ini cerita, Buya, saya alhamdulillah sudah jadi PNS, nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba ngomong saya jadi PNS. Hubungannya apa? Maksudnya saya sudah dapat gaji, Buya. Terus selama ini kan saya dikasih nafkah suami saya, tapi sekarang saya punya gaji. Iya, terus saya punya ibu kerja di pasar jualan sayur, tapi masya Allah kadang sayur tidak untung, kadang pas-pasan, kadang ini. Gimana Buya hukumnya kalau gaji saya ini sebagian saya berikan kepada ibu saya tanpa sepengetahuan suami saya? Ya kami tanya, itu gajimu, duitmu sendiri ya? Iya, gaji saya, duit saya sendiri. Kalau istri nggak pakai nafkah, pertanyaannya cukup sampai di situ. Duitmu sendiri kan? Iya Buya. Kalau duitmu sendiri kau kasihkan orang di pinggir jalan, tukang becak, tukang ini, tukang sapu, boleh karena duitmu sendiri. Kalau duit suami nggak boleh, harus izin suami. Oh enggak Buya, ini duit saya sendiri. Baik, kalau duitmu sendiri boleh kamu berikan kepada ibumu sendiri. Alhamdulillah Buya, masya Allah, sambil mengucapkan alhamdulillah. Akhirnya kami bertanya, Bu boleh tanya nih, tanya apa Buya? Memangnya kenapa kalau kamu memberikan uang kepada ibumu kemudian suamimu tahu? Dia sambil ngangkat dada lalu kata, Buya pernah ketahuan sekali marahnya, ndak kira-kira rupanya juga ada setan pakai kopiah. Wah, itu dalam hati setan pakai kopiah. Di sini tidak ada setan pakai kopiah. Semuanya mendukung pasangannya untuk berbakti. Ini serius loh ya. Dan itu daya rayu tinggi loh ya. Kalau Anda berbuat baik pada mertua yang jatuh cinta istri Anda loh ya. Kalau Anda berbuat baik pada mertua sama adik ipar yang jatuh cinta suami Anda loh ya. Ini harus cerdas, hari ini zamannya cerdas. Ada sebagian istri masya Allah kalau ibu mertuanya datang sama iparnya datang langsung mukanya berubah, dijamin kulkas bersih, rumah kotor. Allah, modelnya model begitu, kayaknya jago ngaji. Saling bantu, tolong Zaki bantu Ayu untuk berbuat baik kepada bapak ibunya, Ayu bantu Zaki untuk berbuat baik kepada bapak ibunya, baru nanti ada keberkahan turun. Baik, kemudian selanjutnya adalah yang punya guru, ajari istrimu semakin dekat kepada gurunya, suamimu agar semakin dekat kepada gurunya. Guru itu untuk menyelesaikan permasalahan kalau ada apa-apa. Baik, ini mungkin gambarannya mencari kebahagiaan melalui keberkahan dari Allah melalui orang tua dan guru. Kemudian selanjutnya adalah trik-trik ya, trik zahir. Dohir trik bagaimana? Tolong suami istri biasakan di rumahmu itu rumah yang indah karena akan tumbuh anak-anak. Pastikan rumahmu rumah yang baik. Tolong ya, jangan suka ngangkat suara, mencaci, membentak pasangan, meremehkan pasangan, nggak boleh. Jadi rumusnya adalah di rumahmu itu jangan sampai ada caci maki. Karena caci maki itu luar biasa. Coba kalau seorang suami dicaci sama istri, dia ngedongkol, dia nyimpen, akan balas suatu ketika. Setelah membalas, dibalas lagi, makanya muncul caci-cacian. Merendahkan, menjelekkan, menyebut kekurangannya, tersinggung sang istri, membalas. Jangan mengucapkan kalimat yang menyakitkan pasanganmu. Perempuan hebat akan menjaga lisannya, laki-laki hebat akan menjaga lisannya. Ngomong celekat-celekit, masya Allah. Biarpun kata-kata ayang, jangan ayang, yang apa sih bang? Ayang. Kenapa yang? Bilang ayang-ayang tapi gak enak ujungnya. Ayang. Apa sih bang? Kenapa sih yang? Hidungmu kok begitu? Nah kan kurang ajar. Istrinya nggak terima. Ya abang, memang hidungmu ini, tapi kenapa mulut abang juga begitu? Mulai caci maki kan? Sebab menjelekkan itu mengajari orang yang dijelekkan untuk menjelekkan kita. Sehingga jangan sampai ada di rumah kita caci maki ol-oloan. Akibatnya besar nanti kepada anak. Pengaruh anak melihat ibunya suka berantem, tumbuh di dalam rumah kita
anak dengan tidak sehat. Sebuah contoh begini loh, ibu yang soleha, seorang anak buka pintu kamarnya, tiba-tiba ngeliat ibu bapaknya lagi di meja makan, cubit-cubitan sama suap-suapan. Allah. Sang anak balik lagi ke kamar dan pejam mata lalu berkata, oh indahnya hidup ibu bapakku. Bukan sekedar kalimat indah, tapi kekaguman, hormat muncul semuanya. Ibuku hebat, ayahku hebat, sanjungan. Aku tidak boleh macam-macam sama ibu. Kalau aku macam-macam sama ibu pasti abah marah. Aku tidak boleh meremehkan ayah, pasti ibu marah kalau meremehkan. Terus itu gara-gara melihat kemesraan sesaat yang dilihat oleh anak. Lihat, muncul penghormatan, sehingga mukadimah anak ini pada akhirnya mudah kalau kita didik, mudah kalau kita arahkan. Kemudian coba rumah sebelah, rumah tetangga, sang anak buka pintu kamar melihat bapak ibunya berantem. Wah, sudah muak sang anak. Lanjutkan sampai pagi. Muak itu sang anak, balik ke kamar. Hidup apa itu? Tapi diam-diam direkam oleh otaknya, sehingga yang ia pahami hidup itu kayak begitu. Sehingga di sekolah nanti tersinggung sama kawannya sedikit, wah marah. Makanya munculnya pemarah-pemarah itu karena rumah tangganya nggak baik, sehingga mudah konflik, selisih, berantem. Itu gara-gara itu. Coba yang rumah tangga lembut indah, akan sejuk hidupnya. Kalau disinggung sama orang lain, dicaci, diolok, dia bisa menahan. Karena apa? Biasa di rumahnya dengan keindahan dan kelembutan, dan mentalnya tumbuh dengan baik, makanya murah senyum. Yang tidak senyum jangan-jangan kena jin. Murah senyum, mudah berinteraksi dengan orang. Tapi yang rumah satunya lagi, lihat mukanya kusut, mudah marah, mudah tersinggung. Bahkan kita kan ada pondok, ada di beberapa kota pondok, semoga sebentar lagi ada di daerah sini. Pondok dari Jawa Timur, Jawa Barat sampai Sumatera sana. Kalau kita menemukan anak yang bandel, nakal dan sebagainya, coba langsung selami, pasti permasalahannya di rumahnya. Semuanya rata-rata permasalahan di rumahnya. Yang berantem, suka zalim, duli dan sebagainya, di rumahnya suka melihat kejahatan ibunya atau bapaknya, suka caci maki. Sehingga tadi rumah tangga yang suka berantem tadi memunculkan anak yang mudah marah, mudah emosi. Hingga generasi selanjutnya kalau anak itu menikah, coba, anak yang melihat bapaknya berantem, yang suka melihat bapak ibunya berantem, kalau menikah, biarpun suaminya sangat baik, lembut hati, tetap manusia punya kesalahan. Waktu baik-baik gak ada masalah, pas giliran suaminya punya kesalahan, karena sang perempuan hidup dalam lingkungan yang suka marah-marah, yang gak jelas tadi, lingkungan yang rusak, lihat suaminya mah baik terus, hanya salah sekali saja, wah raminya gak kira-kira, mulailah berantem. Generasi selanjutnya generasi yang ribut dalam rumah tangganya. Maka dari itu, rumah tangga Anda kalau tidak Anda baiki mulai hari ini, apakah Anda ingin mencetak generasi yang rusak di ke depan hari? Generasi yang tidak nyaman di rumahnya, generasi yang tidak bahagia di rumahnya. Kalau sudah tidak bahagia di rumahnya, kerusakan di luar akan mudah terwujud. Apa ini? Jangan mencaci, jangan merendahkan pasangan, jangan mengolok. Kalau ada sesuatu jangan mengolok. Kalau ternyata pasanganmu mencaci, mengolokmu, jangan dibalas. Tidak perlu pakai balasan, sudah diam, nanti akan malu sendiri. Tapi kalau balasan, Masya Allah, mana ada keindahan setelah itu? Serius ini, rumah tangga Anda harus rumah tangga indah. Ahli sorga itu enak di sorga, tapi mukadimahnya di rumah tangga sorga. Yang rumah tangganya kayak neraka, itu adalah calon ahli neraka, karena pasti ada yang dolim. Ayo, yang punya rumah tangga tidak indah hari ini harus berubah. Jangan biasa mencaci, jangan biasa mengolok. Kemudian selanjutnya, agar rumah tangga Anda indah adalah biasakan budaya di rumah Anda, budaya mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Ini adalah menekan emosi, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kadang seorang suami, mentang-mentang dia ustadz barangkali, kalau diingatkan sama istrinya adanya marah. Udah diam kau, diam, gebrak, banyak ngomong, cerewet, benteng pintu keluar. Waduh,
Yang susah diingatkan itu ada imamnya. Imamnya al-imam iblis. Iblis nggak bisa diingatkan. Diingatkan oleh Allah masih ngomong, ana lebih bagus dari dia ya Allah, ana khairun minhu. Jadi kalau di rumah tangga ada orang yang kalau diingatkan malah membalik, rumah tangga susah bahagia. Tolong catat. Kalau ada seorang suami diingatkan sang istri langsung bilang, kamu juga kok. Ada loh ya, istri diingatkan sama bang, abang jangan gitu dong, kamu yang mulai, kamu duluan. Allah, ini repot rumah tangga kayak ini, bahagia, susah. Akan tapi seorang suami yang baik jika diingatkan, biasakan lapang, sanjung istrimu yang telah berani mengingatkan. Kurang lebihnya begini, suaminya ngingat, istri yang ngingatkan, abang jangan gitu dong bang, gini. Apa kata sang suami? Yang aku kira dulu sebelum kamu menikah kamu itu cantik, terus setelah menikah lalu kamu mengingatkan aku hari ini ternyata kamu tambah cantik sayang. Aku beri hadiah. Apa bang? Hadiah anting tapi sebelah saja, satu. Istri bisa protes, loh kok antingnya sebelah bang? Ya kan kamu baru ngingetin aku sekali, kalau 2 kali baru dapat anting 2. Maksud kami apa? Jadilah suami yang hebat, memberi motivasi, memberi semangat istri untuk berani ngingetkan sang suami, baru nanti hidup akan indah. Karena apa? Kesombongan sudah diruntuhkan. Tapi ada suami kalau diingatkan, masya Allah, banting pintu, ngebrak meja. Ada istri kalau diingatkan sama suami, mohon maaf, ada sebagian istri kalau diingatkan suami langsung diem, mukanya cemberut seminggu. Masya Allah, persis jin, cemberut kalau diingatkan. Saya tidak pernah ketemu jin, yang lihatnya itu ada langsung pokoknya ya dia kayak jin gitu aja. Ini kan perempuan yang gak cerdas, ibu yang soleha. Mulai kapan cemberut bikin cantik? Coba ayo, wong setiap hari dandan biar cantik, tak taunya dikotori dengan cemberut, kan bodoh banget. Dan saya kasih tahu bu, rahasia bu, pak, bu, cemberutnya seorang perempuan tuh masya Allah pak, kayak tusukan bisu, betul enggak? Betul enggak ini? Kita laki-laki ngerasain kalau, maksudnya laki-laki itu paling tidak suka cemberutnya istri. Kenapa anda hobi? Selamat tinggal cemberut, nggak bikin cantik, masya Allah. Biarpun sudah kau bolesan, nggak apa, jelek cemberut. Sudah begitu tidak menumbuhkan cinta di sang suami. Coba istri yang hebat diingatkan sama suami, abang, langsung gigit kupingnya, hidungnya gigit, abang, aku kira abang dulu ganteng, ternyata sekarang setelah ngingetin saya tambah ganteng, gitu loh. Istri jangan usil, jangan lempeng-lempeng. Maksud hidup tidak begitu. Motivasi di rumah tanggamu mudah saling mengingatkan. Kalau sudah ada yang tidak berani mengingatkan, apa yang terhenti, yang terpusat, yang tersumbat adalah komunikasi, sehingga ada obrolan. Karena semua sama ketakutan, sehingga suaminya jadi kayak monster. Kalau ngomong sampai takut, nggak usah lah, nanti nggak usah, karena takut sama suaminya. Waduh serem, suaminya monster. Anda jangan bangga loh ya kalau jadi suami ditakuti sama sang istri. Kalau sudah takut nakuti, harimau nakutin, monster nakutin, Anda jadilah suami yang dikagumi oleh istri. Ada lagi istri yang sangat ditakuti oleh sang suami, masya Allah, sudahlah daripada cemberut mending ya, masya Allah. Ada yang begitu angkat tangan mau didoain sembuh nanti. Ada angkat tangan coba, ini doanya makbul nih banyak. Yang suka cemberut, ada didoain langsung berubah tambah cantik. Ya sudahlah, atau sama-sama. Waktu ya, terima kasih ya khair, khalas segera ditutup. Jadi budaya saling mengingatkan itu indah sekali. Maksud kami apa? Agar terbangun komunikasi yang baik, sehingga ada loh seorang istri ngusulkan sesuatu nggak berani ke suaminya, sudahlah, karena suaminya modelnya model emosian, dikit-dikit apa? Aduh Allah. Ustadz pun nggak boleh begitu ya Ustadz. Ada Ustadz di sini? Ustadz itu ibu, itu seremnya di atas mimbar saja. Kalau sudah di kamar sudah nggak ada ustadznya, sudah harus. Masa ustadz sampai di kamar langsung assalamualaikum wahai istriku, mohon maaf abah baca Quran 2 juz lagi. Alah ustadz gombal mana ustadz? Nggak ada itu. Sudah sampai kamar sudah nggak ada ustadznya, hilang.
Ustaz Zaki gitu, gimana? Nggak ada. Baginda Nabi itu contoh, kalau di medan laga begitu gagahnya, seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah di rumah dengan istrinya, begitu mesranya, seperti tidak pernah kenal peperangan. Allah. Sudahlah kalau di rumah tuh. Kami menghimbau hari ini kita harus membangun komunikasi. Kuncinya ini tadi. Membangun komunikasi, kuncinya ini tadi. Tidak mudah marah kalau diingatkan. Lah, setelah itu kita lanjutkan sebab-sebab terhentinya komunikasi, handphone segala macam. Tolong kalau sampai di rumah dihentikan. Wahai para suami, sampai di rumah biasakan komunikasi dengan anak, ngobrol dengan anak. Hari ini yang merusak ternyata itulah alat segenggam itu. Sehingga kelihatannya anak di depannya, ibunya di sampingnya, ternyata enggak terbangun komunikasi. Semua asik di alam maya, enggak mau di alam nyata. Berjam-jam duduk, enggak terbangun komunikasi, enggak pernah bahas tentang keindahan dunia ini. Hari ini zaman kita dibodoh-bodohi oleh segenggam alat ini. Kita dikuasai oleh segenggam alat ini. Kalau bisa di rumah sudah kita buka komunikasi, sampai di rumah tinggalkan itu handphone, ngobrol. Termasuk mohon maaf ibu bapak harus mulai hari ini banyak pandai berkomunikasi dengan anak. Saya sambungkan dengan rumah tangga ya, dengan anak. Tolong ibu biasa ngobrol dengan anak. Kalau anak pengen ngomong tolong ditanggapi. Biarpun umur 2 tahun pengen ngomong didengar. Apa sayang? Ini ya. Karena apa? Supaya mereka terhindar dari komunikasi dengan yang tidak jelas di dunia maya. Bahaya, sehingga mohon maaf anak mudah marah, disuruh ibunya yang susah. Ini dunia maya, hati-hati. Sebenarnya ini pembahasan khusus. Kalau sudah tenggelam di dunia handphone ini, Masya Allah. Kalau cari senyum kan gampang dia, dikit-dikit langsung dapat like, dapat jempol, dapat ini. Kalau ngomong sama ibunya berjam-jam nggak pernah diginikan jempol, nggak ada. Sehingga nggak senang di dunia nyata. Dunia ibuku kakku, ibuku nggak enak, ibuku nggak pernah ngasih like, ibuku nggak pernah ngasih komen yang indah. Baik ya, bangun komunikasi. Tolong mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Mudah mengingatkan, berani mengingatkan. Tolong mudah mengingatkan. Artinya kalau pasanganmu salah jangan ditunda esok hari, tapi dengan kata yang lembut, abang boleh ngomong dong bang. Kalau ternyata sang istri mengingatkan, kasih apresiasi, sanjungan, terima kasih istriku, kau hebat. Kalau anda membuka yang satu ini, terakhir ini, membiasakan di rumah anda komunikasi yang baik, mudah diingatkan, anda ngasih contoh, ini awal kebaikan akan kebuka. Terbangun komunikasi, rumah tangga jadi indah, sehingga menjadi rumah tangga yang bahagia dunia dan di akhirat. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.